sore Bapak Mama. Sebelum Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gastritis Mama dan Bapak. Bapak dan Mama setuju kok kalau kita lakukan penyuluhan? setuju. Mama tahu kok soalnya gastritis itu apa? Atau biasa disebut dengan sakit ma atau sakit ulu hati, untuk nyeri ulu hati. Bapak tahu kok? Sakit ma atau gastritis adalah suatu peradangan yang terjadi pada lapisan lambung Bapak Mama. Bapak Mama tahu kok proses terjadinya gastritis? Kenapa harus terjadi ini nyeri ulu hati? Kenapa harus terjadi sakit ma? Proses terjadinya gastritis itu Bapak Mama, yang pertama itu ketengku dinding lambung mempunyai lapisan untuk melindungi dari asam lambung. Karena berbagai penyebab lapisan tersebut bisa terluka. Tanda dan gejala Bapak Mama tahu? Dia tanda dan gejala dari ma ini nyeri ulu hati ini. Dia tanda dan gejala itu yang pertama itu nyeri ulu hati. Yang kedua itu kita bisa mual muntah. Ketiga itu tekanan darah menurun. Keempat itu keringat dingin. Kelima itu nadi cepat. Keenam itu terkadang berat badan menurun. Ketujuh nafsu makan menurun. Kedelapan perut terasa kembung. Penyebab dari ma ini Bapak Mama, yang pertama itu pola makan tidak teratur. Kita pola makan ini kadang kalau ketong makan sonda makan pagi sampai sore lah baru makan, itu nanti ketong akan kena penyakit ma. Kedua, sering makan makanan yang asam. Ketiga, suka makan makanan yang pedas seperti cabai, saus. Itu yang bisa menyebabkan ketemu nyeri ulu hati atau sakit ma. Keempat, itu suka makan makanan yang banyak mengandung gas. 5, suka minum kopi. Bapak suka minum kopi kok? Keenam, itu stres kalau ketemu pikiran dalam rumah. Oh, ini hari Bapak Mama Bapak lagi kepikiran maka nanti sakit. Ketujuh, suka minum beralkohol. Bapak suka minum beralkohol atau kopi? Sesekali. Oh, sesekali biasa minum Kebiasaan merokok. Kesembilan itu ada kuman di makanan dong. Jenis-jenis penyakit ma ini ada dua Bapak Mama. Yang pertama itu yang akut. Akut itu terjadi mendadak atau baru kurang dari 6 bulan. Kalau yang kronik ini terjadi bertahun-tahun, lama dari 6 bulan. Kerja lebih dari 6 bulan itu penyakit ma. Bahaya dari gastritis ini Bapak Mama, yang pertama itu ada perdarahan saluran cerna, perdarahan pada ketempung perut dong. Kedua itu luka pada dinding lambung. Ketiga, kebocoran pada dinding lambung. Keempat, gangguan penyerapan makanan. Kelima, kanker lambung. Dia cara mencegah gastritis ini Bapak Mama ada 4. Pertama itu makan teratur setiap 2-4 jam. Makan pagi, siang, sore, malam. 2 itu mengurangi makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, makanan yang asam. Ketiga itu menyediakan makanan ringan. Keempat itu mengurangi stres dan mendekatkan diri pada Tuhan. Cara merawat penderita lambung ini Bapak Mama, kalau ketemu mau rawat di rumah begitu, yang pertama itu segera makan jika timbul keluhan. Kalau rasa nyeri ulu hati, nah ketemu langsung makan tuh. Kedua itu minum air hangat, mandi sebelum makan jika terasa mual. Minum air panas atau air hangat nih kalau ketemu rasa mual Bapak Mama.
Ketiga itu makan makanan yang agak lunak. Keempat, makan dengan porsi sedikit tapi sering. Kelima itu memberikan kompres air hangat di daerah ulu hati. Botol air nih bab mama, botol aqua dong nih. Ketong lapisi handuk nih baru ketong taruh di ketong punya di ulu hati di bagian sini kalau ada nyeri ulu hati. Dia obat tradisional ju. Yang pertama itu 1 buah kunyit beserta 3 kunyit kecil dicuci, dikupas dan diparut untuk diambil sarinya. Kemudian kita minum. Ketong kalau bapak mama sakit begitu langsung ke puskesmas lah. Ke puskesmas yang dekat dong. Dari sini bapak mama ada pertanyaan kok. Tolong jelaskan ulang cara mencegah gastritis. Oke, baik nak. Cara mencegah penyakit gastritis atau MA. Yang pertama itu makan teratur setiap 2-4 jam. Kedua itu mengurangi makanan-makanan yang merangsang lambung seperti makanan yang pedas, asam. Ketiga itu menghindari makanan ringan. Jangan makan makanan ringan dong tuh. Keempat itu mengurangi stres dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Kurangi stres, Bapak. Ini apa? Ya, baik, Bapak Mama kita lanjut ke yang berikut. Pelayanan kesehatan yang terdekat di sini, Bapak Mama dong biasa di mana ya? Puskesmas. Oh. Fasilitas pelayanan kesehatan, Bapak Mama tahu pesan fasilitas pelayanan kesehatan itu apa? Fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit atau keparahan penyakit, mengobati atau menyelesaikan masalah kesehatan, dan merehabilitas atau pemulihan kesehatan. Jenis-jenis fasilitas kesehatan itu Bapak Mama ada beberapa. Yang pertama itu ada puskesmas, kedua itu ada klinik, ketiga itu ada apotik, keempat itu ada laboratorium kesehatan, kelima itu optikal itu untuk periksa mata, keempat itu praktik mandiri atau dokter perawat atau bidan. Manfaat dari fasilitas kesehatan ini Bapak Mama. Yang pertama itu mendeteksi dini adanya penyakit. Kedua itu mencegah terjadinya komplikasi atau keparahan penyakit. Ketiga itu mendapatkan pelayanan kesehatan atau perawatan terdekat kesehatan. Keempat itu mendapatkan rehabilitasi medis terkait penyakit. Kelima itu mendapatkan konsultasi terkait kesehatan. Keenam memperoleh informasi kesehatan yang jelas. Dampak negatif tidak mengakses fasilitas kesehatan, contohnya ke Bapak Mama saat pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, itu dia dampak itu penyakit tidak dapat teratasi atau penyakit tidak dapat terobati. Kedua itu komplikasi penyakit semakin parah, nanti akan tumbuh penyakit yang lain kalau Bapak Mama sonde di puskesmas atau rumah sakit. Mendapatkan informasi kesehatan yang tidak jelas, tidak dapat informasi yang jelas dari puskesmas atau rumah sakit terkait kita penyakit. Kelima itu tidak dapat mengetahui kondisi kesehatan terkini. Kita sudah tahu ketemu penyakit apa. Nah sini Bapak dan Mama ada pertanyaan kok? Ada. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan kalau penyakit dalam rumah belum teratasi? Kalau penyakit dalam rumah belum teratasi itu Bapak segera pergi ke puskesmas, ada klinik, ada laboratorium kesehatan, praktek mandiri, ada dokter, perawat, bidan. Ada lagi Bapak Mama. Kalau kita di puskesmas, di rumah sakit itu pasti ketemu penyakit langsung hilang. Kita akan tahu ketemu penyakit itu apa.
Bapak Mama ada pertanyaan lah. Nah sekarang beta yang bertanya. Bapak dan Mama coba sebutkan tadi cara mencegah penyakit massa. Dia bicara mencegah. Makan teratur setiap 2-4 jam, mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, asam dan pedas. 3. Menyediakan makanan ringan. 4. Mengurangi stres dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Oke. Bapak bisa sebutkan kasih saya manfaat fasilitas kesehatan kok? Manfaat fasilitas kesehatan yang pertama mendeteksi dini adanya penyakit, yang kedua mencegah terjadinya komplikasi atau keparahan penyakit, yang ketiga mendapatkan pelayanan kesehatan atau perawatan terkait kesehatan, yang keempat mendapatkan rehabilitasi medis terkait penyakit, yang kelima mendapatkan konsultasi terkait kesehatan, yang keenam memperoleh informasi kesehatan yang jelas. Oke, terima kasih Bapak Mama. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak, Mama, dan saya. Shalom.